Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan talabul ilm setelah salat subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitaba yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala di antara fadilah ilmu adalah mengangkat seseorang yang mempunyai ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan sungguh beda antara seseorang yang sudah mengetahui punya ilmu dengan seseorang yang tidak mengetahui dan tidak punya ilmu. Rasulullah SAW memotivasi kepada kita, inna fadla al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari lailatal badri. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim yang dia sudah mengetahui ilmu dengan seseorang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu, itu bagaikan perumpamaan antara bulan purnama dengan bintang kecil yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW beliau juga menyatakan, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Sesungguhnya perumpamaan antara orang yang berilmu dengan seseorang yang beribadah tapi tanpa punya ilmu, itu perumpamaan keutamaannya adalah bagaikan perumpamaan keutamaanku Rasulullah SAW jikalau dibandingkan dengan keutamaan salah seorang di antara kalian. Maka ini adalah hal yang mempunyai keutamaan luar biasa, yakni menuntut ilmu. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Setelah menyebutkan tentang beberapa adab dan petunjuk Rasulullah SAW di dalam masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk juga makanan, maka kita masuk pada pembahasan selanjutnya, faslun fi hadihi fis salami wal isti'dzani wa tashmiti al-atis. Pasal petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah salam, demikian juga meminta izin, demikian juga menjawab seseorang yang melakukan tahmid ketika dia bersin. Thabata anhu fi sahihain, telah thabit daripada Rasulullah SAW di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, anna afdalal islami wa khirahu it'amu at-ta'ami wa an taqra as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Telah thabit hadis sahih daripada Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik Islam itu adalah memberikan makan, senantiasa memberikan makan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Senantiasa memberi makan, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Bahkan termasuk Islam yang paling baik, senantiasa memberi makan. Wa antaqra as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan senantiasa engkau mengucapkan salam kepada semua muslim, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Di dalam hadis riwayat Aisyah misalkan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau ketemu dengan seorang muslim, maka ucapkan salam. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami khair, Islam apakah yang paling baik? Di antara amalan Islam apakah yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, amalan Islam yang paling baik, 2 di antaranya adalah senantiasa memberikan makan. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan salam. Dan di sini ada qaid atau catatan khusus, mengucapkan salam kepada siapapun di kalangan kaum muslimin, baik yang engkau kenal ataupun tidak kenal. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda hari kiamat adalah seorang muslim enggan mengucapkan salam kecuali dia khususkan kalau ketemu dengan orang yang dia telah kenal.
Maka jikalau terlihat tanda itu, tanda tersebut adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kecil dekatnya kiamat. Wa fihi ma anna Adam lamma khalaqahu Allah qala, dan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang bagaimana syariat salam itu bermula, bahwa Adam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka Allah taala berfirman kepada Adam, "Idhhab ila ulaikan nafari minal malaikah." Wahai Adam, pergilah ke sana, ke sekelompok malaikat, fasallim alaihim, ucapkanlah salam kepada para malaikat, wastami ma yuhinuka, dan fastami ma yuhayyunaka, dengarkanlah nanti apa jawaban malaikat terhadap salam engkau. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Sebab itu nanti, yakni jawaban malaikat terhadap salam engkau adalah syariat bagi engkau dan semua manusia sesudah engkau. Faqala assalamu alaikum, maka Adam pun datang kepada para malaikat dan mengucapkan kalimat assalamu alaikum. Kalimat assalamu alaikum jamaah itu mempunyai dua kandungan makna. Yang pertama adalah al-ikhbar, yakni menginformasikan, kalimat informatif, bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu apapun, kalian akan selamat. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu hakikatnya adalah muslim yang lain selamat daripada gangguan lisannya dan juga tangannya. Jadi ketika seorang muslim mengucapkan salam, seakan-akan dia memberikan informasi bahwa aku akan memberikan keselamatan kepada kalian. Maksudnya tidak akan mengganggu, tidak akan menzalimi, baik dari sudut lisan maupun tangan, baik dari sudut harta, kehormatan maupun fisik. Adapun yang kedua, pada kalimat assalamu alaikum di sana terkandung ad-du'a, doa kepada orang yang kita ucapkan salam, bahwa kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia diberikan keselamatan oleh Allah, rahmat dan juga keberkahan. Faqalu, maka malaikat tadi menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah, keselamatan juga atas engkau wahai Adam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi menambahkan wa rahmatullah. Naam. Wa fihi ma annahu amara bi ifsha'is salam wa akhbarahum annahum idza abshash salama bainahum tahabbu. Dan Rasulullah SAW juga banyak memotivasi kaum muslimin untuk mengucapkan salam. Beliau juga memberitahukan bahwa di antara hal yang penting yang bisa menimbulkan kasih sayang, cinta, kedekatan satu dengan yang lainnya adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Di mana Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum fima bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu hal yang simple, yang kalau kalian amalkan terhadap satu dengan yang lainnya, maka kalian akan saling cinta. Beliau kemudian menyatakan, afsus salam, sebarkanlah salam. Jadi di antara hadis yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW supaya menimbulkan keharmonisan, kedekatan, kemudian juga kecintaan satu dengan yang lainnya, yakni salam. Dan di dalam hadis yang lain, tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling dekat, saling cinta satu dengan yang lainnya. Wa annahum la yadkhuluna al-jannata hatta yu'minu wa la yu'minuna hatta yatahabbu. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Wallah, demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian mengucapkan salam satu dengan yang lainnya." Demikian. Wa qala al-Bukhari fi sahih qala Ammar thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ya,
Dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ada 3 hal yang jikalau dikumpulkan maka dia akan mengumpulkan iman. Insaf pada diri sendiri, mengucapkan salam, kemudian infak saat orang membutuhkan, yakni dalam kondisi lapar. Maka demikianlah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keutamaan salam ini. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, Absus salam wa atimut ta'am wa sallu bin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan salatlah di malam hari saat manusia sedang istirahat atau sedang tertidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Nah, kita langsung lanjut pada fasal Thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bisibyanin fasallama alaihim dzakahu Muslimun. Kita langsung pada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak membedakan apakah dia telah dewasa ataukah dia muslim ataukah dia masih anak-anak atau remaja misalkan, semuanya diucapkan salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Tirmidzi fi jami'ihi anhu annahu mara yawman bi jama'ati niswatin fa alwa bi yadihi bit taslim. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami' dalam kitab sunannya bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sekelompok wanita, maka beliau mengisyaratkan tangannya dengan salam. Dan Abu Daud meriwayatkan daripada Asma bintu Yazid, mara alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Ini tentang salam terhadap perempuan. Asma bintu Yazid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati kami sekelompok wanita dan Rasulullah SAW mengucapkan salam. Ringkasnya terhadap wanita jamaah, jikalau tidak ditakutkan ada fitnah, maka juga berlaku sama, diucapkan salam. Sebagian para ulama menyebutkan qaid tidak berlakunya fitnah itu adalah jikalau sekelompok wanita, maka boleh mengucapkan atau menjawab salam. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari anna sahabata kanu yansarifuna min al-jum'ah fayamuruna ala ajusin fi tariqihim fayusallimuna 'alayha wa tuqaddima lahum ta'aman min usulis silqi wasy'iri. Dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari adalah para sahabat ketika mereka salat Jumat kemudian pulang, kemudian ada yang bertemu dengan seorang wanita tua, maka para sahabat tadi mengucapkan salam. Kemudian diberikan makanan. Ini menunjukkan qaid atau catatan yang lainnya dibolehkan jikalau tidak ditakutkan adanya fitnah, aman maksudnya jikalau ada perbedaan usia yang sangat jauh. Ya, misalkan terhadap nenek-nenek, ya maka boleh seseorang mengucapkan salam, atau yang sebaliknya yang intinya adalah aman daripada fitnah walaupun lawan jenis. Nah, wa hadha huwa shawabu fi masalati salami 'ala nisa, dan inilah hal yang betul dalam permasalahan salam kepada wanita. Yusallamu 'ala al-'ajuzi wa dhawatil maharimi duna ghairihinna. Boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada orang yang jauh lebih tua daripadanya dengan catatan aman daripada fitnah, kemudian juga terhadap mahramnya, kemudian juga terhadap sekelompok wanita, catatannya adalah aman daripada fitnah. Faslun, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa thabata anhu fi sahih al-Bukhari wa ghairihi taslimus sagiri 'ala al-kabiri wal mar'i 'ala al-qa'idi wa rakibi 'ala al-mashi wal qalili 'ala al-kathir. Diriwayatkan juga di dalam Al-Imam Al-Bukhari tentang siapa yang mendahului, siapa yang ditekankan untuk mendahului salam, di mana Rasulullah SAW memotivasi yang lebih muda mengucapkan salam yang lebih tua, dan orang yang berkendaraan mengucapkan salam atas orang yang duduk.
Dan orang yang lewat maksudnya mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang berkendaraan mengucapkan salam atas orang yang berjalan. Yang sedikit diutamakan, ditekankan duluan mengucapkan salam atas orang yang lebih banyak. Jadi ini ketentuannya di dalam Islam walaupun tidak baku. Maksudnya adalah lebih tepat jikalau yang kecil duluan mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian yang lewat terhadap orang yang duduk, yang berkendaraan terhadap orang yang jalan, yang sedikit terhadap orang yang banyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW menyatakan yusallimil mashi 'alal qa'im. Orang yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan juga dalam Musnad Al-Bazzar Rasulullah SAW menyatakan yusallimu rakibi 'alal mashi. Yusallimu rakibu 'alal mashi. Sebagaimana ini juga telah kita ketahui bahwa yang paling utama itu adalah yang inisiatif mengawali salam. Tetapi di luar itu ada ketentuan bahwa tadi yang berdiri mengucapkan atas yang duduk, yang lewat atas orang yang sedang diam, kemudian berkendaraan terhadap orang yang jalan, yang muda atas yang tua. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Jikalau sama, maksudnya ketemu kita dengan saudara muslim yang lainnya, maka yang lebih utama adalah yang awal mula inisiatif mengucapkan salam. Rasulullah SAW menyatakan inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara dua pihak, jikalau ketemu, Allah Subhanahu wa taala menentukan yang paling mulia di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Maka para ulama menyebutkan bahwa hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah, inisiatif mengucapkan salam. Adapun menjawabnya hukumnya adalah wajib. Wa kana min hadihi assalamu indal maji'i ilal qaum. Demikian juga salam atas seseorang yang baru datang kepada satu kaum yang lainnya. Demikian juga salam ketika akan pulang, akan berpisah. Jadi demikianlah setiap saat salam. Datang salam, ketemu salam, pisah salam. Ada jeda, kemudian datang lagi, salam lagi. Seperti itu. Walaupun di masjid. Jadi ketika di masjid itu salamnya ada dua. Yang pertama adalah salam dalam arti tahiyatul masjid. Dan itu sebagian para ulama menyatakan didahulukan. Yang kedua adalah salam kepada kaum muslimin. Ya, salam kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim falaysatil ula biha haqqa minal akhirah. Kalau kalian ketemu dengan yang lain salam, kalau kalian duduk bersama sekumpulan salam, kalau kalian mau berpisah ucapkanlah salam, dan tidaklah di antara kalian ada yang lebih berhak daripada yang lainnya. Maksudnya siapa yang duluan dia mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Bahkan para sahabat jikalau terpisah oleh tembok atau pohon kemudian ketemu lagi, ucapkan salam lagi walaupun jeda hanya sejenak. Wa dzaka Abu Dawud idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alaihi fa in hala bainahuma syajaratun aw jidarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi aidha. Demikianlah para sahabat Rasulullah SAW, kata Abu Daud meriwayatkan, kalau kalian ketemu dengan sahabatnya, hendaklah ucapkan salam. Kalau di tengah pertemuan tadi terpisah oleh pohon atau dinding, ketemu lagi, ucapkan lagi salam. Ucapkan lagi salam. Maka sebagian para ulama tidak mempermasalahkan, walaupun di satu rumah, satu tinggal di atas, satu tinggal di bawah, ya kan? Kemudian setelah ketemu di tingkat bawah, yang satu mau naik ke atas, assalamualaikum, ngucapin salam ke istrinya atau ke keluarganya, habis itu naik ke atas. Atau bahkan para ulama juga tidak mempermasalahkan kalau itu
masuk ke kamar, misalnya seperti itu. Assalamualaikum. Sebab para sahabat saja ketika terpisah pohon atau dinding, mereka kembali mengucapkan salam. Saking utamanya salam ini. Wa min hadihi anna dakhila ilal masjid yabtadi'u bi rak'ataini tahiyatul masjid. Dan di antara petunjuk Rasulullah SAW, kalau seseorang masuk ke dalam masjid setelah adab yang kita ketahui, yang membaca doa memulai dengan kanan, maka dia memulai dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Dia memulai dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Thumma yaji'u fa yusallim 'alal qaum. Kemudian dia mendatangi kaum di dalam masjid tadi, mendekat supaya dia bisa mengucapkan salam jikalau ada kelapangan waktu. Misalkan kita masuk ke masjid ini, maka yang pertama dilakukan adalah tahiyatul masjid. Tentu saja telah kita bahas tentang ketiga kondisi-kondisi yang berbeda. Masuk belum adzan, tentu saja tahiyatul masjid. Iya kan? Misalkan wudu, masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Itu sudah mencukupi daripada sunnah wudu. Masuk ke masjid ketika sedang adzan, khilaf di kalangan para ulama apakah langsung tahiyatul masjid, apakah nunggu adzan. Selain daripada Jumat, maka yang lebih tepat adalah insyaallah menunggu adzan. Setelah adzan, maka dia tahiyatul masjid, qabliyah. Dan qabliyah itu mencukupi daripada tahiyatul masjid sebab sekaligus berlaku sebagai tahiyatul masjid. Kemudian jikalau ada kelapangan waktu, jikalau belum qamat, misalkan demikian, sebab ketika qamat itu tidak ada salat sunnah, tidak ada salat sunnah yang lainnya, maka dia mendatangi satu kaum, misalkan di masjid itu siapa, hanya untuk mengucapkan salam. Ya, tidak diucapkan secara umum, kata Imam Ibnu Qayyim. Misalkan kita masuk masjid langsung mengucapkan dengan keras Assalamualaikum, tidak demikian kecuali itu bagi khatib yang akan berkhutbah atau seseorang yang akan memberikan nasihat atau ceramah. Masuk, kemudian dia mendatangi kaum sekumpulan atau 1 atau 2 orang, kemudian dia menerapkan syariat salam. Demikian juga ketika pulang dari masjid, dia usahakan mendatangi siapa yang dia bisa ucapkan salam. Demikian. Wa takunu tahiyatul masjid qabla tahiyati ahli. Maka tahiyat masjid didahulukan secara umum sebelum tahiyat kepada orang yang di dalam masjid. Fa inna tilka haqqullahi wa salamu 'alal khalqi huwa haqqul lahum. Tahiyatul masjid tadi hak Allah untuk menghormati rumah Allah, dan salam kepada manusia itu adalah hak bagi orang yang di dalam masjid. Dan hak kepada Allah itu didahulukan kecuali dalam masalah hak harta. Kecuali dalam masalah hak harta, sebagian para ulama menyatakan hak Bani Adam didahulukan daripada hak Allah. Nah, wa kana adatul qaumi ma'u hakadha yadkhulu ahaduhumul masjid fa yusalli rak'ataini thumma yaji'u fa yusallim 'ala nabi wa li hadha fi hadis Rifa'ah. Demikianlah adab sebagian para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka masuk ke dalam masjid, mereka tidak langsung mendatangi sahabatnya yang lain, tidak juga mendatangi Rasulullah SAW, tetapi salat dulu, nanti habis salat baru mengucapkan salam. Sebagaimana dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah SAW beliau sedang duduk di masjid satu hari, dan Rifa'ah berkata, saat itu kami bersama Rasulullah SAW, maka masuklah seorang laki-laki, kemudian dia salat dengan ringan, kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab, kemudian katakan, kembalilah engkau, ulangi salat engkau, sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Hadis ini terkenal dengan hadis seseorang yang jelek dalam salatnya, maksudnya tanpa tumaknina, cepat-cepat. Jadi Rifa'ah meriwayatkan ada seorang laki-laki, kemungkinan dia adalah Badui, tidak mengetahui tentang ketentuan salat, masuk ke dalam masjid, kemudian dia salat cepat-cepat. Datang kepada Rasulullah SAW mengucapkan salam. Kata Rasulullah SAW, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik engkau, ulangi salat engkau,
sebab engkau belum sholat. Dan itu terulang 3 kali. Datang lagi kepada Nabi ngucapin salam. Beliau juga menjawab salam tapi berkata, balik, ulangi sholat. Balik sampai 3 kali. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang aku ketahui melainkan apa yang aku lakukan tadi, sholat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan tentang sholat. Kalau engkau ruku, maka janganlah bangkit kecuali tumaknina. Demikian juga saat i'tidal, demikian juga saat sujud. Dan lakukanlah pada semua gerakan engkau. Jangan cepat-cepat. Yang kita garis bawahi adalah kebiasaan laki-laki tadi menunjukkan kebiasaan sahabat yang lain. Masuk, sholat sunnah dulu, habis itu mendatangi Rasulullah SAW. Jadi nggak langsung datang ke Rasul, tahiyatul masjid dulu, habis tahiyatul masjid baru ngucapin salam kepada Rasulullah SAW. Walahada fayusannu lidakhilil masjid idza kana fihi jama'atun thalathu tahiyatin mutaratibatin ahaduha ayyaqula inda dukhulihi bismillah wassalatu ala rasulillah thumma yusalli rak'atain tahiyatul masjid thumma yusallim alal qaum. Demikianlah dikatakan bahwa wajib atau disyariatkan atas kaum muslimin ketika masuk masjid itu mengucapkan 3 salam atau melakukan 3 salam. Yang pertama adalah bismillah wassalatu ala rasulillah. Jadi mengucapkan bismillah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kedua, tahiyat al-masjid sebagai salam. Ya, dan itu adalah hak Allah. Yang ketiga, baru salam kepada manusia. Kurang lebih ada 3 salam. Yang pertama apa tadi? Bismillah, doa dan salam, salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kedua, salam dalam bentuk tahiyatul masjid. Yang ketiga, datangi orang yang dalam masjid, kemudian mengucapkan salam. Seperti itu. Jadi tidak boleh misalkan di masjid ada satu orang duluan, kemudian masuk satu orang. Yang satu tadi sedang berzikir asik, kemudian yang kedua juga datang tahiyatul masjid, kemudian asik berzikir atau membaca Quran. Tidak disyaratkan demikian. Yang datang belakangan mendatangi yang datang duluan, kemudian mengucapkan salam, habis itu lanjut ibadah lagi. Seperti itu. Wa dzakara Tirmidzi anhu assalamu qabla al-kalam. Sebagaimana diriwayatkan bahwa hendaklah seseorang mengucapkan salam sebelum dia berbicara. Assalamu qabla al-kalam. Assalamu qabla al-kalam. Salam ditekankan sebelum berbicara. Jadi kalau ada seseorang mendatangi kita, Pak, kita katakan, saya nggak mau jawab. Ucapkan dulu salam. Sebab assalamu qabla al-kalam. Sebelum berbicara, ucapkan dulu salam. Jadi kalau ada yang ngajak berbicara tapi belum mengucapkan salam, maka jangan dijawab. Wa fi lafdhin akhar la tad'u ahadan ila ta'ami hatta yusallima. Dalam riwayat yang lain disebutkan, janganlah kalian mengajak seseorang pada makanan sampai mengucapkan salam. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan daripada hadis Abdul Aziz bin Abi Rawad daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menyatakan assalamu qabla su'al. Kalau kita menginginkan sesuatu, permisi dulu. Dan di dalam Islam, permisi itu dengan mengucapkan kalimat salam. Paman bada'akum bisu'ali qabla salam pada tujibu. Kalau ada seseorang meminta sesuatu bantuan tapi langsung pada keinginan yang dia ingin sampaikan, jangan dipenuhi sampai dia mengucapkan salam. Dan telah saya sebutkan bahwa kita latih anggota keluarga kita masuk ke rumah, misalkan anak kita belum mengucapkan salam, nak keluar lagi, ulangi dan ucapkan salam. Wa yudhkar anhu annahu kana la ya'dhan liman lam yabda' bisalam wa yudhkar anhu la ta'dhanu liman lam yabda' bisalam. Dan tidak diizinkan bagi seseorang untuk masuk kecuali salam. Kecuali salam. Sebagaimana ini diriwayatkan dalam beberapa hadis
di mana Rasulullah SAW ada seseorang yang masuk, beliau menyatakan irji' faqul assalamu alaikum a'adkhul. Kalau engkau mendatangi seseorang di rumahnya, maka ucapkan salam, kemudian minta izinlah, bolehkah aku masuk? Demikian. Dan itu mengucapkan sebanyak 3 kali dengan wajah yang membelakangi daripada pintu. Assalamualaikum, 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 sambil mengetuk pintu. Naam. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang mungkin juga penting kita lompat sedikit, nanti kita balik ke pembahasan tentang salam, dan ini ada relasi dengan kondisi saat ini, yaitu tentang salam kepada ahlul kitab. Kita lompat sedikit dulu, nanti balik lagi. Apakah disyariatkan salam kepada pemeluk agama lain? Ini kan di Indonesia lagi rame begitu ya. Apa-apa dengan kalimat bersama atau lintas agama. Contohnya misalkan salam lintas agama, apalagi doa lintas agama, pembacaan kitab suci lintas agama, apalagi Natal bersama lintas agama juga. Nah, bagaimana hukumnya khusus tentang salam? Di dalam Islam, pluralitas itu adalah fakta. Kita berbeda-beda agama, keyakinan dengan penduduk yang lain, itu adalah hal yang harus diterima, dihormati. Akan tetapi yang diharamkan adalah pluralisme. Jadi ada pluralitas sebagai satu fakta, penerimaan terhadap fakta, dan ada pluralisme sebagai satu paham yang cenderung untuk terjatuh pada sinkritisme atau mencampur adukan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, salah satu yang terjadi adalah pada fenomena salam. Di dalam Islam kan assalamualaikum. Kemudian banyak kita lihat fenomena saat ini salamnya jadi banyak. Semua agama ada salam, kemudian dirangkum semua. Kita tidak membahas agama lain, tapi bagaimana hukumnya jikalau dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kita tidak melihat pada agama lain, tapi bagaimana seorang muslim, apakah boleh mengucapkan aneka jenis salam. Contohnya misalkan dia memulai dengan apa biasanya Pak? Assalamualaikum, habis itu lanjut salam apa lagi? Salam misalkan, lanjut apa lagi? Om apa itu ya? Om Swastiastu misalkan. Habis itu apa lagi? Namo Buddhaya gitu ya. Kemudian salam kebajikan dan lain-lain lah. Itu juga kemudian dikritik oleh BPI, apa namanya itu ya? Badan inilah penerapan Pancasila itu. Ini kepanjangan. Ada selamat pagi, ada assalamualaikum, ada namo buddhaya, ada salam kebajikan, ada om swastiastu. Sudah ganti saja dengan salam Pancasila. Begini apa namanya? Ada juknisnya. Nah, bagaimana Islam memandang? Konsentrasi kita tidak membahas yang demikian, hanya dari sudut bagaimana ketentuannya di dalam Islam. Nah, sahha anhu annahu qala la tabda'uhum bisalam. Telah sahih daripada Rasulullah SAW, janganlah kalian mulakan salam terhadap pemeluk agama yang lain, Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak boleh inisiatif memulai salam duluan. Wa idza laqitumuhum fit tariqi fattaruhum ila adyaqit tariq. Kalau kalian bertemu dengan pemeluk agama lain, Yahudi dan Nasrani, maka pepetlah ke pinggir jalan. Hadis ini sebagian menyebutkan beliau ucapkan ketika Rasulullah SAW sedang bersiap-siap menuju dan mengepung Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah yang berkhianat terhadap piagam Madinah, membantu kaum kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka la tabda'uhum bisalam, jangan kalian memulai salam. Di sini ada dua pendapat memang di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas para ulama,
jangan memulai mengucapkan salam kepada ahlul kitab atau agama yang lain. Pendapat yang kedua, memang ada ulama yang membolehkan inisiatif mengucapkan salam kepada pemeluk agama yang lain. Jikalau, ya, dengan catatan, jikalau itu bukan menghinakan atau merendahkan diri. Kemudian wabil khusus jikalau itu terjadi di tengah masyarakat yang sangat berbeda-beda, yang sangat plural. Contohnya misalkan di negara-negara non-muslim. Dan yang kedua, jikalau kita ada hajat, kita yang ada hajat bertemu ke non-muslim, maka ucapkan salam. Yang ketiga, jikalau kita takut ditimpa, yang keempat, jikalau kita takut ditimpa kejelekan atau kemudaratan, maka dengan beberapa alasan tadi, para ulama menyatakan boleh, sebagian para ulama menyatakan boleh memulai inisiatif mendahului mengucapkan salam dengan kalimat assalamu alaikum saja, atau dengan salam umum. Salam umum itu misalkan salam saja, atau selamat pagi, atau kalimat-kalimat yang demikian, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Tidak boleh dengan lengkap assalamualaikum ditambah apa tadi? Warahmatullah dan wabarakatuh. Dan juga tidak boleh mengucapkan salam ke pemeluk agama lain dengan salam dari agama mereka, seperti itu. Wa qad ikhtalafa as-salafu wal khalafu fi dzalika faqala aktsaruhum la yubda'una bis-salam. Dan pendapat mayoritas para ulama adalah inisiatif memulai salam tidak didahului oleh seorang muslim. Wa dhahaba akharuna ila jawazi ibtida'ihim kama yaruddu alaihim. Dan ulama yang lain berpendapat boleh mengucapkan salam kepada ahlul kitab sebagaimana boleh menjawab. Adapun tentang menjawabnya demikian, di mana Rasulullah SAW menyatakan, jikalau kalian diucapkan oleh ahlul kitab salam, maka jawablah wa alaikum. Jadi misalkan ahlul kitab mengucapkan salam kepada kita, kita jawab dengan wa alaikum. Jikalau jelas mereka mengucapkan assalamu alaikum, maka kita jawab wa alaikum atau wa alaikumussalam. Tapi jikalau tidak jelas, maka hanya wa alaikum. Sebab orang Yahudi ketika mengucapkan salam, yang mereka ucapkan adalah assalamu alaikum. Assam artinya adalah racun. Jadi orang Yahudi dulu kadang-kadang mengucapkan salam kepada Rasulullah, tapi bukan assalamu alaikum. Yang mereka ucapkan adalah assalamu alaikum. Assam racun, assalam keselamatan. Maka jawabannya saat itu yang Rasulullah SAW beritahukan kepada para sahabat adalah wa alaikum, kalian juga. Intinya seperti itu. Tapi kalau jelas assalamu alaikum, maka sebagian para ulama menyatakan juga dijawab dengan wa alaikumus salam, dengan catatan tanpa ada rahmat dan tanpa ada tambahan keberkatan, tanpa ada wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terhadap ahlul kitab dan pemeluk agama yang lain sebagai bentuk keanekaragaman dan pluralitas, kita hormati mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Tetapi kita juga tidak boleh ikut serta dalam acara mereka atau mengucapkan salam dengan redaksi khusus dari agama mereka. Maka dalam Islam tidak ada namanya doa bersama sebetulnya semua agama. Kemudian tidak ada salam lintas agama, sebagaimana tidak ada juga pembacaan kitab suci lintas agama. Kemarin kan kita lihat di Istiqlal itu dibacakan Al-Quran, habis itu dibacakan Injil, begitu ya. Kemudian salam juga saya lihat belakangan ini yang marak semua agama, padahal mungkin di sana hanya 2 agama, tapi saking pengen dianggap toleransi, semua agama diborong salamnya, kan begitu ya. Dalam Islam cukup assalamualaikum. Setelah itu kalau ada agama lain, selamat
pagi untuk semuanya, ya seperti itu, atau kalimat yang semacamnya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, sampai di sini mungkin jemaah. Nanti kita lanjutkan tentang salam ini. Mungkin ada pertanyaan? Biasanya ya, silakan Pak. Iya. Iya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disebutkan boleh mengucapkan salam kepada wanita dengan satu kait atau catatan, yaitu aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. Yang disebutkan contohnya aman daripada fitnah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, jikalau itu adalah mahram, jikalau itu adalah segolongan atau sekelompok wanita, jikalau ada perbedaan usia yang sangat jauh, atau hal-hal yang lain yang menunjukkan kita pasti aman daripada fitnah. Itu saja. Jadi jikalau aman daripada fitnah, boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis. Kemudian yang kedua, menolong. Menolong itu memang tidak membedakan laki-laki atau wanita. Iya. Semuanya berhak untuk ditolong jikalau membutuhkan dan kita mampu memberikan pertolongan. Tetapi lagi dengan satu catatan, kalau lawan jenis tanpa menimbulkan fitnah. Seorang laki-laki punya istri, boleh nggak dia menolong janda? Setiap bulan dia memberikan santunan? Boleh nggak Pak? Boleh, bagus. Tapi kalau seorang laki-laki terkenal dia sering menyantuni janda, menimbulkan fitnah atau enggak? Terhadap jandanya tadi Pak, menimbulkan fitnah. Lebih aman bagaimana? Ya nikahin, hilang fitnahnya, ya kan? Tapi kan kalau cuma nikah maksimal hanya 4, jandanya banyak. Atau dia lewat jalan lain, misalkan istrinya yang membagikan bantuan. Sampai-sampai ada seorang janda membuat pengakuan, lebih baik aku tidak dibantu oleh si fulan, sebab menimbulkan fitnah dalam hati. Kenapa hanya bantuan harta? Kenapa tidak sekalian dinikahi? Kan begitu, fitnah harta. Jadi tidak ada masalah mau membantu laki-laki atau perempuan jikalau aman daripada apa tadi? Fitnah. Itu ininya, patokannya seperti itu. Teknisnya ya penyesuaian di lapangan. Kalau misalkan emergency ya tentu saja disesuaikan. Wallahu taala alam bissawab. Dan syaitan kadang-kadang ikut serta. Aman kok, tapi pelan-pelan kan begitu ya. Hati-hati juga. Baik, silakan ada yang lain. Ada pertanyaan? Iya Pak, silakan. Boleh, tidak masalah. Memberi makan non-muslim boleh. Ya. Tidak masalah sama sekali. Memberi makan muslim atau non-muslim. Jadi ketika bencana tidak boleh seseorang hanya membedakan ngasih
bantuan kepada muslim. Kepada muslim plus juga kepada non muslim. Hal-hal yang sifatnya kemanusiaan itu kan universal dalam Islam. Kita harus berbuat baik. Walaupun yang diutamakan adalah seorang muslim. Bahkan dalam hal-hal yang ada sifatnya ibadah, contohnya zakat, contohnya hewan korban, boleh kepada non-muslim, tetapi dengan catatan di kalangan para ulama, jikalau itu bisa menimbulkan simpati, ketertarikan masuk ke dalam Islam, atau bisa menahan madarat atau persangkaan yang salah terhadap Islam, atau untuk menjalin hal yang sifatnya keharmonisan, jikalau itu adalah tetangga dekat misalkan, dia melihat maka dikasihkan. Ulama menyatakan demikian tidak masalah. Tapi yang bahaya itu kan seakan-akan seseorang lebih dekat kepada non-muslim daripada muslim. Contohnya misalkan pengajian dibubarkan, begitu Pak. Tapi kemudian tokoh agama yang lain sampai dibasuh kakinya ketika contohnya biksu datang, kakinya dibasuh. Tapi ketika ada ustadz pengajian karena berbeda pendapat langsung dibubarkan secara paksa. Ada yang bangun masjid langsung tidak diperbolehkan misalkan. Tapi ketika paus datang misalkan disambut dan dicium. Padahal yang demikian juga kita tahu tidak sesuai dengan syariat Islam, apalagi tentang yang belakangan ini terjadi, ya. Dan menarik tentang sosok yang datang ini kemudian kita kaji dari sudut Islam. Maksudnya demikian, perlu kita mengetahui tentang latar belakang, kemudian tentang sejarah, kemudian bagaimana pandangan Islam, seperti itu. Silakan, ada yang lain? Dan hal yang mengkhawatirkan, ditakutkan juga pluralisme itu masuk ke buku-buku pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita diajarkan bahwa kita harus mengucapkan salam lintas agama, doa bersama, ibadah bersama, perayaan hari raya bersama, lintas agama. Maka kita ketika anak kita tahu bukunya demikian atau diajarkan demikian, kita lakukan filter lagi saat di rumah. Nah, ini salah nak, yang betul seperti ini, seperti itu. Di buku-buku itu saya lihat masuk, ya, yang sifatnya pluralisme, kemudian cenderung sinkritisme, campur aduk. Padahal yang dimaksud dengan toleransi itu adalah kita respect, menghormati. Jadi terhadap non-muslim itu kan yang pertama, kita wajib yakin seyakin-yakinnya agama yang hak satu-satunya adalah Islam, dan semua agama yang lain itu adalah salah, masuk neraka semua berdasarkan hadis Rasulullah SAW, berdasarkan firman Allah SWT. Yang kedua, kita mengakui keberadaan mereka, respect, dan tidak boleh mengganggu serta menzolimi mereka. Adapun yang ketiga, boleh seluas-luasnya interaksi dalam hal yang sifatnya sosial, bisnis, interaksi demikian. Tetangga dengan tetangga, partner bisnis dengan partner bisnis yang lainnya, atau dalam ruang lingkup pekerjaan, gak masalah. Tapi khusus dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Saling menghormati dalam artian tidak dicampur adukan. Tidak dicampur adukan. Nah, ini penting sebab saya lihat tantangan ke depan itu luar biasa, terutama bagi ASN misalkan, itu serba salah, atau seorang pejabat apalagi, atau seseorang yang menjadi perangkat baik desa atau yang semacamnya. Kayaknya kalau cuma assalamualaikum nggak dianggap nggak toleran, sampai lengkap tadi. Sampai lengkap. Bahkan sebagian Pak RT ngapal dulu salamnya apa saja. Lebih baik ngapal Al-Quran gitu. Jadi capek ngucapin salam. Tapi ada lagi Pak, silahkan.
Ya, sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan daripada petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah salam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.